Kita sudah benar. Makanya saya bilang saya dukung Bapak. Jalur kita sudah betul. Yang namanya kehidupan ekonomi meskipun belum berjalan secara penuh dapat dilakukan. Saya yakin itu. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB. Harus kita dukung penuh dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi, Pak. Pelibatan vaksinasi masyarakat, organisasi itu sangat efektif. Pemerintah bekerja dengan partai, dengan ormas, dengan kaum muda, dengan kampus, itu luar biasa. Secara jujur kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan. Merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajaran kabinetnya dalam penanggulangan masalah COVID ini. Masalah ekonomi tidak ada pertumbuhan pun. Menurut saya sudah satu kemenangan bagi kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi saya kira kita sudah on the right track. Tidak ada negara manapun yang punya resep yang benar. Yang penting adalah prosesnya benar. Dan kita sudah dinilai prosesnya benar. Udah excellent, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peristiwa penting. Ketua-ketua umum partai melontarkan pujian di istana terhadap Presiden Joko Widodo di depan mereka sendiri soal penanganan pemerintah terhadap pandemi yang mereka puji sebagai satu tindakan yang tepat. Saya dengar, saya lihat ucapan pujian mereka itu dari Surya Paloh, dari Ketua P3, siapa itu? Suharto Mono Arfa ya. Terus ada suaranya Muhaimin Iskandar, berarti PKP. Kalau Surya Paloh Nasdem. Terus dari PAN, Partai Amanat Nasional. Kemudian dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tidak kalah dramatisnya pujian dari Prabowo Subianto yang mengatakan mendorong Bapak Presiden untuk meneruskan cara-cara menangani COVID karena sudah berada di dalam track yang benar. Dan hendaknya suara-suara kritis dari civil society jangan dihiraukan karena hanya memperkeruh keadaan. Itu omongan Prabowo yang berlebihan. Belum jadi presiden sudah berusaha membungkam dan merendahkan suara-suara kritis. Apalagi nanti Prabowo kalau jadi presiden, berbahaya itu. Dan pujian-pujian itu sangat berbahaya. Dalam mau kemana? Nambah yang bolong dikit. Oh. Dalam perspektif Islam, pujian itu berbahaya ya. Kalau tidak salah, entah ucapan Rasulullah atau ucapan Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang yang memuji, itu kamu ambil pasir, kamu lemparkan pasir itu ke wajah
orang yang memuji itu dalam Islam itu, kalaupun itu bukan ucapan Rasulullah, ucapan Ali, sahabat Rasulullah, tapi ucapan dari seorang kepala negara yang hafal Quran, Ali bin Abi Thalib, didikan langsung dari Rasulullah. Dan saya melihat di samping ujian itu berbahaya. Dulu Pak Harto juga pujian-pujian itu disematkan, ya, Bapak Pembangunan. Ternyata ketika keadaan memaksa, ketua-ketua partai dan menteri-menteri di kabinet yang mewakili partai-partai itu berbelok arah dan menjerumuskan atau meninggalkan Presiden Soeharto dalam kesunyian ketika memegang kekuasaan di akhir senja dan memaksa dia memberikan pidato singkat menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden setelah dikhianati oleh pembantu terdekatnya, yaitu orang-orang partai. Itu sejarah tahun 98. Apakah akan berulang? Orang-orang yang memuji itu akan melakukan pengkhianatan terhadap Presiden Jokowi yang betul-betul menikmati pujian itu, atau tidak tahu harus menjawab apa. Soekarno dulu juga dipuji habis, ya, oleh kawan-kawan politiknya, dan bahkan diangkat secara resmi sebagai presiden seumur hidup. Mereka mentasbihkan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Tapi ketika Soekarno berada dalam rumah tahanan, ditahan oleh Soeharto yang baru naik sebagai pejabat presiden dan kemudian menjadi presiden tahun 67, itu dia mati di dalam kesunyian, di dalam kesendirian, di dalam kegalauan hati, dijauhkan dari masa pengikutnya, dijauhkan dari teman-temannya, dan bahkan banyak kawan-kawannya yang mengkhianati Soekarno, yang dulu mengelilingi Soekarno dengan penuh kebanggaan dan penuh dengan rasa hormat. Jadi saya melihat pidato ganti berganti dan pujian keluar dari celah-celah bibir para ketua umum partai dalam lengkungan istana dan memberikan banjir pujian terhadap Jokowi. Saya khawatir mereka pada satu titik yang krusial dalam sejarah politik Indonesia modern, mereka akan melakukan pengkhianatan yang tentu tidak akan pernah diduga oleh sang penguasa itu sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.